Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji salah satu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang sedianya pada pertemuan yang telah lalu kita akan membahas suatu tema yang Allah menakdirkan saat itu karena satu dan lain hal saya nggak bisa hadir. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan bahas tema yang sempat tertunda tersebut. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar, juga segenap pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang sering dibahas oleh para ulama kita dengan istilah mereka al-asma' wal ahkam, nama-nama dan hukum-hukum. Cuman pada kesempatan kali ini saya menggunakan judul yang semoga bisa lebih memudahkan kita untuk memahami permasalahan ini, karena terus terang hari ini pembahasannya agak berat. Maka tolong semuanya siap-siap. Semuanya siap-siap untuk ngantuk. Siap-siap untuk mengkonsentrasikan perhatiannya, karena pembahasannya agak berat. Dan ini, kekeliruan dalam masalah ini berbahaya. Ya. Nanti kita akan jelaskan bahayanya keliru dalam masalah ini apa. Judulnya, saya kasih judul label mukmin, kafir, dan munafik untuk siapa. Label di sini tentunya bukan dalam arti label kayak itu loh, kalau jualan apa? Sabun itu kan ada labelnya, harganya berapa. Bukan itu yang saya maksud. Ini label secara maknawi, ya. Jadi nggak ada orang pakai nama apa? Munafik, kafir, labelnya itu nggak ada, stempelnya itu nggak ada. Ini hanya sekedar ungkapan saja untuk memudahkan pemahaman. Nah, label mukmin, ada kafir, ada apa? Munafik. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Siapa di antara para manusia yang hidup di muka bumi ini yang berhak untuk menyandang julukan mukmin? Siapa pula di antara mereka yang berhak untuk menyandang julukan kafir? Siapa pula yang berhak menyandang julukan munafik? Ini akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, bagi yang membawa kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, bisa membuka di halaman 82. Bagi yang tidak membawa buku bisa melihat di layar yang ada di depan kita semuanya ini. Di paragraf nomor 45, Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan, wan nifaqu huwal kufru an yakfura billahi wa ya'buda ghairahu wa yudhhiral islama fil alaniyati. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Artinya, kata beliau, wan nifaqu huwal kufru. Nifak itu hukumnya adalah kufur. Nifak itu hukumnya adalah kufur. Artinya munafik hukumnya adalah orang kafir. Apa maksudnya? Yaitu kufur terhadap Allah dan menyembah selainnya. Namun secara lahiriah dia menampakkan Islam.
Ini yang nanti kita akan pelajari bahwa munafik sama kafir itu bedanya, kalau kafir itu terang-terangan menampakkan kekafirannya. Kalau munafik secara lahiriah dia menampakkan dirinya sebagai muslim. Walaupun hatinya sama orang kafir sama, isinya sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulullah SAW. Seperti orang-orang munafik yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu orang munafik itu munculnya ketika Rasul di Madinah apa di Mekah? Di Madinah apa di Mekah? Madinah. Di Mekah tidak ada. Di Mekah tidak ada. Kenapa tidak ada? Hah? Lah iya, belum munculnya itu kenapa? Itu jadi pertanyaan. Kenapa belum muncul saat itu? Hah? Islam belum kuat. Terus kenapa kalau Islam belum kuat? Kenapa kok selama 13,5 tahun orang-orang munafik kok Masya Allah ya tenang banget ya. Menyembunyikan kemunafikannya baru muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa coba kira-kira? Ada yang tahu? Nah, pernah kepikir nggak? Jangan-jangan nggak pernah kepikiran. Kenapa? Karena saat itu orang-orang kafir di Mekah itu tidak butuh untuk menyembunyikan kekafirannya. Kenapa tidak butuh? Karena mereka kuat. Karena mereka kuat. Sehingga karena mereka kuat, mereka nggak butuh sembunyi-sembunyi. Saat itu mereka terang-terangan di hadapan Nabi SAW menampakkan kekafirannya. Tapi kalau di kota Madinah, yang kuat siapa? Kaum muslimin. Kalau misalnya ada orang kafir terang-terangan menampakkan permusuhannya, gimana? Jadi perkedel nanti. Ya, karena berhadapan dengan kaum mukminin, kaum muslimin. Makanya saat itu ada di antara orang-orang yang tinggal di kota Madinah, dalam hatinya mereka benci kepada Islam, tapi mereka tidak berani menampakkannya terang-terangan karena takut kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka bermuka dua. Lahiriahnya muslim, hatinya kafir. Ini orang-orang munafik. Kemudian kata Imam Ahmad, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. 3 karakter, barang siapa yang memiliki semuanya, maka dia adalah munafik. Nanti kita akan jelaskan 3 karakter itu apa saja. Kata beliau, hadza 'ala at-taghlidz narwiha kama ja'at. Hadis ini bermaksud ancaman yang keras buat mereka yang punya 3 sifat tersebut. Hati-hati yang punya 3 sifat ini. Kalian bisa-bisa jadi orang munafik. Ancaman dari Nabi SAW. Narwiha kama ja'at. Kita meriwayatkan sebagaimana adanya. Adanya hadis itu seperti itu, ya kita riwayatkan seperti itu. Wala nufassiruha. Dan kita tidak menafsirkan hadis itu dengan penafsiran yang salah. Ini paragraf nomor 45. Selanjutnya paragraf nomor 46. Masih di halaman yang sama. Yang buka buku masih halaman yang sama. Yang tidak bawa buku bisa lihat di layar. Kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, janganlah sepeninggalku, maaf di sini ada kekeliruan, janganlah sepeninggalku kalian kembali kafir dan sesat, saling membunuh di antara kalian. Kalau paragraf nomor 45 sebelum ini tadi kita membahas tentang munafik, sekarang bicara tentang orang kafir. Di sini Nabi mengatakan, janganlah sepeninggalku kalian kembali kafir dan sesat, saling membunuh di antara kalian. Di dalam hadis ini Nabi SAW menamakan perilaku saling membunuh, saling perang itu termasuk perilaku kafir. Berarti kalau kita memahami secara letterlek, orang yang bunuh-bunuhan itu berarti orang apa? Kafir. Itu kalau kita pahami secara letterlek. Berarti di penjara banyak sekali ya orang kafir. Itu kira-kira seperti itu. Pokoknya kalau ada perang, ya ada perang di antara kaum mukminin, kaum muslimin, maka semuanya itu dikatakan kafir. Itu kalau kita pahami secara letterlek hadis yang ada di muka kita ini. Nanti kita akan jelaskan apa maknanya.
Wa mithlu idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Juga sabda Nabi SAW, seandainya ada dua orang muslim saling bertemu kemudian saling menebaskan pedangnya, maksudnya menebaskan pedangnya saling apa? Saling bunuh-bunuhan. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh semuanya masuk neraka. Kasihan ya. Kasihan yang mana? Dua-duanya. Kasihan yang mana? Yang dibunuh maupun yang membunuh semuanya masuk neraka. Kasihan yang mana? Kasihan yang mana? Yang dibunuh. Wis mati mlebu neraka gitu kan ya. Kenapa coba? Sebabnya? Karena di dalam hati orang yang terbunuh tadi, dia juga punya niat untuk membunuh. Cuman Allah menakdirkan sing mati disit, sing kalah. Andai kan sing kalah itu menang, nanti justru dia akan membunuh. Makanya kedua-duanya sama-sama masuk ke neraka. Maka hati-hati, jangan bunuh-bunuhan. Ya, jangan bunuh-bunuhan karena yang membunuh maupun yang dibunuh akan masuk ke dalam neraka. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW hadis yang lain, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Jadi antum kita mengejek muslim dengan ejekan apa gitu misalnya. Maaf kalau misalnya ada yang kakinya pincang kemudian kita ejek, kita panggil-panggil, apa kalau Jawanya apa? Pengkor. Nah, kalau dengklang bukan. Dengklang itu apa? Dengklang itu apa dengklang? Beda kan dengklang sama pengkor beda ya? Beda. Kalau pengkor itu ya kakinya memang dari asal seperti itu. Kita ejek, pengkor. Nah, padahal namanya bukan siapa? Bukan pengkor. Itu fusuk. Itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh muslim atau memeranginya adalah merupakan kekafiran. Orang yang memerangi muslim maka dia kafir menurut letterlek hadis ini. Nanti kita akan jelaskan maknanya apa. Kemudian juga sabda Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang memanggil saudaranya sesama muslim wahai kafir, maka label kafir itu akan menempel kepada salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya itu siapa? Yang melabeli atau yang dilabeli? Yang melabeli. Iya. Berarti bukan yang dilabeli. Nabi di sini nggak mengatakan yang melabeli. Di sini Nabi mengatakan akan menempel salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya berarti kan ada kemungkinan yang melabeli maupun yang dilabeli. Kenapa? Kok ada kemungkinan itu? Karena kalau misalnya yang dilabeli betul-betul kafir, berarti yang melabeli benar enggak? Benar. Berarti labelnya nempel sama siapa? Yang dilabeli. Tapi kalau misalnya yang dilabeli tadi itu masih muslim, kok dipanggil kafir, maka label kafir itu balik kepada siapa? Kepada yang melabeli. Makanya Nabi di sini mengatakan akan nempel kepada salah satu di antara keduanya. Tergantung realitanya kayak apa. Itu sabda Nabi SAW. Ada yang lainnya kata Nabi SAW. Kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Kalau ada orang tidak ngaku nasab. Walaupun nasabnya itu jauh. Misalnya. Jenengan ini keturunannya siapa? Mbah siapa? Antum ini nggak sayang sama nenek moyang ya. Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Saya yakin hafalnya sampai kakek. Ada nggak yang hafal sampai buyut? Ada? Ada? Masya Allah. Masih hafal? Buyut? Masih. Namanya siapa coba? Mulai dari bapak, kakek, buyut. J. Ya, bagus. Citra Besari, Masya Allah. Masya Allah. Siapa? Bangsa Yuda. Masih ada lagi?
Bagus. Masih mending ini. Masih mending daripada jenengan. Kakeknya aja mungkin udah lupa. Saya paling cuma hafal sampai buyut saya aja. Saya Abdullah Zain, bapak saya Zaini Muhayyad, kakek saya Kartameja, buyut saya Kartamenawi. Bapaknya buyut enggak hafal saya. Kalau misalnya ada orang tahu, misalnya saya adalah anak buyut, cucu buyutnya dari Eyang Kartamenawi. Ini jauh enggak? Jauh. Atau misalnya lebih tahu lagi, misalnya di atasnya Kartamenawi siapa? Ini jauh ini. Kalau ada orang enggak ngaku nasabnya, walaupun apa? Jauh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kufrun billah. Inilah kekafiran terhadap Allah. Ngeri ya. Makanya jangan sampai di antara kita yang tidak ngaku keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jauh enggak itu? Jauh enggak? Jauh sekali itu. Jadi kita sama Nabi Adam itu jauh sekali. Kalau sampai ada ngaku, aku bukan keturunan Nabi Adam, keturunannya siapa? Ya semuanya keturunan Nabi Adam. Enggak boleh. Kufur, mengingkari nasab walaupun jauh, itu adalah termasuk kekafiran terhadap Allah. Maksudnya orangnya kafir atau apa? Nanti kita akan bahas. Kata beliau, wa nahwu hadhihi al-ahadits mimma qad sahha wa hufidh fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha. Kata beliau, dan yang semisal dengan hadis-hadis tersebut di atas, yang sahih dan yang terjaga, kita menerima hadis-hadis itu semuanya, walaupun belum mengetahui makna dari hadis itu. Kemudian kata beliau, wala nufassiru hadhil ahadits illa mithla ma ja'at wala narudduha illa bi ahaqqa minha. Dan kita tidak membahas secara sembarangan makna dari hadis ini. Tidak boleh kita memperdebatkannya. Dan kita tidak boleh menafsirkan hadis-hadis tersebut kecuali seperti apa adanya. Dan kita tidak menolak hadis-hadis itu kecuali dengan hadis yang lebih sahih darinya. Kalau ada hadis yang lebih kuat, maka saat itu kita bisa meninggalkan hadis tadi, tapi tidak ada hadis yang lebih kuat dari hadis-hadis tersebut di atas. Ini adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada judulnya. Apa judulnya tadi? Label, mukmin, munafik, kafir. Untuk siapa? Masalah pelabelan ini adalah salah satu masalah yang sangat penting di dalam agama kita. Orang-orang sangat disayangkan banyak keliru dalam masalah ini. Kalau orang keliru dalam masalah ini, maka buntutnya panjang. Kalau ingin tahu, salah satu sebab banyaknya tindak terorisme di zaman kita ini, peledakan di mana-mana, salah satu penyebabnya karena salah menempelkan label. Karena salah menempelkan label. Seharusnya orang Islam labelnya apa? Muslim. Tapi dia salah nempel. Nempel labelnya apa? Kafir. Ya kalau cuma salah nempel rega ya mending ya. Rega sabun 1000 salah nempel pira? 500 ya. Rugi 500 yang mending. Tapi kalau salah nempel label antara Muslim dengan kafir, ujungnya panjang, buntutnya panjang. Sehingga kalau salah nempel label, yang dilabeli dengan label kafir itu kemudian menurut dia itu nyawanya atau darahnya halal. Ngeri toh? Karena salah nempel label. Makanya permasalahan ini dibahas oleh ulama kita dengan pembahasan yang cukup panjang. Dan untuk memudahkan pembahasan itu, para ulama membuat semacam tabel. Semacam tabel pengklasifikasian. Dan nanti saya akan bawakan diagram, ya. Gambarnya itu kayak apa. Sebelum kita membahas masalah kafir, munafik, tentu kita bicara masalah mukmin dulu. Ketika kita akan bicara masalah mukmin, ada 3 istilah yang saling berkaitan. Pertama, muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, ada yang tahu? Muhsin. Ada 3. Yang pertama, muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Muslim berarti orang Islam. Mukmin berarti orang yang beriman. Muhsin berarti orang yang ihsan. Sudah? Sampai di sini mudeng? Bisa dipahami? Ada berapa istilah di depan kita? 3. Pertama, muslim, orang Islam. Kedua, mukmin, orang yang
iman. Yang ketiga, muhsin, orang yang berihsan. Pertama, kita bahas apa dulu? Muslim dulu. Muslim adalah merupakan sebuah lingkaran yang sangat besar. Lingkaran yang paling besar. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya siapa saja yang punya iman, walaupun imannya itu tidak sempurna, maka dia itu berhak menyandang label apa? Muslim. Apalagi yang sempurna. Yang tidak sempurna saja berhak mendapatkan label Muslim. Siapakah Muslim itu? Muslim itu adalah orang-orang yang mengamalkan rukun-rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, insya Allah semuanya tahu lah, gak usah ditanya. Ini pelajaran kapan ini? SD ini, pelajaran SD ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Wah, aku urung haji Ustaz, kepriye Ustaz? Muslim apa enggak Ustaz? Nah, tergantung. Jangan enggak hajinya karena apa? Karena mampu tapi bebek atau karena tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu itu lain masalah. Itu tetap berhak menyandang Muslim. Kalau tidak mampu, apakah berhak menyandang Muslim atau tidak? Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, siap-siap nih. Yang bebek haji dan mampu. Nah. Jadi Muslim ini yang paling apa? Yang paling cakupannya paling luas. Tadi kita katakan baik yang imannya sempurna maupun yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu maksudnya yang banyak apanya? Yang banyak dosanya. Jadi Muslim itu ada nggak yang melakukan dosa? Ada nggak? Banyak. Di masjid ini ada nggak? Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunannya Nabi Adam itu banyak dosanya. Setiap anak keturunan Nabi Adam banyak dosanya. Ada yang bukan keturunannya Nabi Adam? Tidak ada. Semuanya keturunan Nabi Adam. Berarti kita semuanya banyak dosa. Apakah orang yang menyandang atau banyak dosanya itu masih berhak untuk memakai nama Muslim? Masih atau tidak? Masih. Kalau dosanya tidak sampai taraf kufur, kafir atau syirik. Kalau sudah sampai taraf kafir atau syirik, maka nanti dia akan keluar dari lubang itu. Berarti masuk ke warna apa? Putih. Tapi ini putih ini bukan berarti orang kafir putih ya. Ini cuma kebetulan kok warnanya di situ apa? Putih ya. Ya maksudnya hitam lah ya. Digantilah warna hitam. Jadi keluar dari lubang itu, pulang dari lingkaran itu berarti sudah keluar. Sudah tidak lagi berhak menyandang Muslim. Di dalam lingkaran besar Muslim ini, ada lingkaran yang lebih kecil. Namanya apa? Mukmin. Ini jangan dilihat warnanya ya. Ini kebetulan warnanya seperti ini. Bukan berarti nek Muslim ke warnanya apa? Biru, nek mukmin warnanya hijau. Ndak, ini kaitan, ini cuma kebetulan warnanya adanya seperti itu. Ya. Mukmin. Mukmin ini siapa? Mukmin ini adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman. Yang pokoknya ada 6. Apa itu? Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada para rasul. Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk. Kalau kita cermati, apa sih perbedaan mendasar antara rukun Islam sama rukun iman? Jangan katakan rukun Islam 5, rukun iman 6. Jangan. Nah, perbedaan mendasar apa coba? Ada yang tahu? Ya. Bagus. Rukun Islam, kalau kita cermati, rata-rata itu dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah. Sholat. Sholat kelihatan enggak? Kelihatan. Gerakan, puasa, zakat, haji. Haji kelihatan enggak? Kelihatan. Orang naik pesawat, pulang pesawat, pakai ihram. Ya. Itu kelihatan. Yang namanya rukun Islam rata-rata adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah. Syahadat. Syahadat kan lahiriah, kedengaran. Ya. Makanya kalau ada orang bisa ngomong syahadat, kok dia nggak ngomong syahadat, maka dia itu tidak dianggap sebagai Muslim. Kecuali kalau tidak
mampu itu lain masalah. Misalnya orang yang bisu. Nah, orang bisu gimana mau syahadat? Nah, ya enggak apa-apa. Yang penting dia maksudnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ini sesuatu yang sifatnya apa? Lahiriah. Tapi kalau rukun iman, namanya iman. Iman itu artinya apa? Yakin. Yakin seyakin-yakinnya tidak ada keraguan. Itu tempatnya di mana? Hati. Wah, berarti orang yang masuk ke hati, imannya ke hati itu berarti lebih tinggi dari muslim. Ya. Berarti rukun iman itu enggak perlu rukun Islam. Oh, enggak. Maksudnya yang mukmin adalah yang mengamalkan rukun Islam plus rukun iman. Inilah mukmin. Mukmin ini dibedakan dengan muslim. Kalau ingin mengetahui perbedaannya bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Nanti di rumah buka surat apa? Al-Hujurat ayatnya berapa? 14. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang Arab Badui. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Kata Allah, orang-orang Arab Badui, mereka mengatakan kami sudah beriman. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, mereka mengatakan kami sudah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul lam tu'minu." Katakanlah Muhammad, kalian itu belum beriman. Terus kami apa? Kata orang-orang Arab, "Walakin qulu aslamna." Tapi katakanlah kami sudah berislam. Berarti di sini Allah membedakan enggak? Membedakan antara iman sama Islam. Jadi iman itu tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Kenapa mereka belum pantas dikatakan beriman? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Berarti haji, tapi keimanannya itu belum masuk ke dalam hati. Ini lingkaran yang lebih sempit. Berarti kalau anak tanya, apakah setiap muslim mukmin? Apakah setiap muslim mukmin? Tidak atau tidak mesti? Tidak mesti, bagus. Kenapa jawabannya bukan tidak? Keimanan. Terus kenapa kok jawabannya tidak mesti? Beda nggak antara jawaban tidak mesti sama tidak? Beda nggak? Apa bedanya? Ya ada tambahan mesti, ya iyalah. Betul. Kalau katakan tidak mesti, itu ada kemungkinan. Mungkin nggak muslim itu mukmin? Mungkin, tapi tidak mesti yang namanya muslim itu mukmin. Tergantung apakah dia punya keimanan yang ada dalam hati atau tidak. Tapi sekarang pertanyaan sebaliknya. Apakah setiap mukmin muslim? Pasti. Setiap mukmin pasti apa? Muslim. Karena mukmin itu adalah derajat yang tidak akan dicapai seseorang kecuali setelah dia berislam, kemudian dia beriman. Sudah? Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Apakah setiap muslim mukmin? Belum tentu. Sebaliknya, apakah setiap mukmin muslim? Pasti. Sudah. Ini lingkaran yang terbesar. Lingkaran berikutnya, lingkaran yang paling kecil. Apa? Muhsin. Muhsin tadi orang yang berihsan. Apa sih ihsan? Ada yang tahu ihsan? Melihat Allah? Oh iya betul. Hati-hati. Melihat Allah nanti di hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Jibril. Kenapa dikatakan hadis Jibril? Kenapa dikatakan hadis Jibril? Karena saat itu yang bertanya kepada Nabi siapa? Malaikat Jibril. Turun Malaikat Jibril berpenampilan seperti seorang manusia. Kemudian Malaikat Jibril bertanya beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW dan dijawab oleh beliau. Di antara pertanyaan yang ditanyakan Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perkataan beliau, mal ihsan. Muhammad, ihsan itu apa? Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu.
Ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kata seakan-akan penting nggak? Penting. Karena Allah itu belum bisa dilihat di mana? Di dunia. Kalau di surga nanti maka ada kesempatan untuk orang-orang yang masuk surga untuk melihat siapa? Allah sebagai sebuah kenikmatan yang puncaknya kenikmatan. Tapi kalau di dunia tidak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Urung tahu ngerasakan nih Ustaz ya, bingung jadinya. Apa? Khusyuk. Ya. Terus selain khusyuk apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita itu beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi setiap gerak-gerik kita, apakah kita sholatnya cepat atau tidak, khusyuk atau tidak, saat itu kita itu merasakan bahwa kita seakan-akan melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, apakah kira-kira kita akan sholat kilat khusus? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Berarti yang sholatnya masih kilat khusus, berarti belum sampai taraf apa? Muhsin. Apakah kira-kira kalau kita beribadah, berpuasa melihat Allah, apakah kira-kira saat itu kita ketika kita berpuasa sambil cuci mata? Iya apa enggak? Enggak. Karena kita apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita melihat Allah. Sudah sampai sini belum? Belum. Kalau belum, coba yang kedua. Kata Nabi SAW, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Seandainya engkau belum bisa seperti itu, beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan engkau melihat Allah, maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin bahwa Allah melihat kamu. Sudah sampai sini belum? Aduh, belum juga ya. Aduh, Masya Allah. Berarti kita ini lingkarannya masih lingkaran apa? Biru gitu ya. Masih lingkaran biru gitu. Muhsin adalah derajat yang paling tinggi di dalam derajat keislaman seorang hamba. Yaitu orang yang sudah berihsan. Makanya lingkarannya paling apa? Kecil. Sudah pertanyaannya. Apakah setiap muhsin mukmin? Pasti. Apakah setiap muhsin muslim? Lebih pasti lagi. Dibalik. Apakah setiap muslim muhsin? Belum tentu. Apakah setiap mukmin muhsin? Belum tentu. Sudah bisa dipahami? Lingkaran ini adalah diagram untuk memudahkan kita memahami keterkaitan, korelasi hubungan antara muhsin, mukmin dan muslim. Berarti yang paling jauh mana? Muslim. Nah, mungkin kita ini nih, muslim ini ya. Alhamdulillah ya Islam ya Ustaz ya. Iya, tapi ya kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita supaya kita bisa mukmin, syukur-syukur bisa siapa? Muhsin. Allahumma amin. Nah, sekarang ini potret idealnya. Potret idealnya orang jadi muhsin, kalau nggak bisa jadi mukmin, kalau nggak bisa jadi muslim. Ini idealnya. Tapi karena manusia itu tempatnya salah dan alpa. Sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, setiap anak keturunan Nabi Adam itu banyak dosanya. Karena realitanya seperti itu, berarti kan kita banyak dosa. Nah, kalau kita banyak dosa, apakah kita masih berhak menyandang label minimal muslim? Itu yang jadi pertanyaan. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insya Allah. Jawabannya secara ringkas tergantung jenis dosanya. Kalau dosanya sampai taraf kufur atau syirik, maka mengeluarkan dari lingkaran muslim. Tapi kalau masih tarafnya adalah bukan sampai taraf syirik, walaupun dosanya besar, maka masih dalam lingkaran apa? Muslim. Itu kira-kira jawaban ringkasnya. Rinciannya akan kita bahas saat ini insya Allah. Pertama, kita akan bahas tentang kafir. Kata apa? Kafir. Kafir itu tidak satu tingkatan. Kafir itu tidak satu level.
Kafir itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Kafir apa? Harbi sama dhimmi. Ada yang lain? Betul, itu salah satu pembagiannya. Ada pembagian yang lain yang saya inginkan. Kafir akbar sama kafir asghar. Akbar itu artinya apa? Akbar itu artinya besar. Kafir akbar. Akbar itu di sini maksudnya adalah besar. Kelihatan enggak? Kekecilan ya? Kekecilan ya? Dan maksimal itu. Kalau ini nggak kelihatan, nanti sesudahnya lebih nggak kelihatan lagi. Agak turun, nggak bisa turun lagi. Up, naik lagi. Iya, cukup. Agak ke mana? Iya. Yang pertama kafir apa? Akbar. Kafir akbar ini, apa Ustaz? Kafir akbar itu adalah mengingkari sebagian atau semua syariat Islam. Kalau mengingkari sebagian syariat Islam saja kafir akbar, apalagi mengingkari semuanya. Seperti apa Ustaz? Misalnya, ada orang tidak mengakui wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kok ada orang mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib? Ini berarti dia telah mengingkari syariat Islam. Apakah dia Muslim? Tidak. Dia bukan seorang Muslim. Karena dia telah mengingkari syariat Islam. Walaupun cuma satu. Bahkan para ulama lebih tegas lagi. Jangankan mengingkari satu syariat. Mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran, itu dianggap kafir akbar. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya misalnya ada orang, alif, lam, mim. Alif bukan bagian dari Quran. Yang bagian dari Quran cuma apa? Lam, mim. Jadi macamnya apa? Lam, mim. Ini menurut para ulama kafir. Dan kafirnya kafir apa? Akbar. Mengingkari sebagian atau semua syariat Islam. Ustaz, kalau ada orang puasa Ramadan tapi dia nggak yakin Ramadan itu wajib. Kafir atau Muslim? Kafir atau Muslim? Kafir atau Muslim? Kok ragu-ragu? Tergantung. Tergantung kenapa? Apa ada orang Islam nggak yakin bahwasanya puasa Ramadan itu wajib? Kalau orang baru masuk Islam mungkin ya. Sekarang orang Islam ya. Kalau ada orang baru masuk Islam itu masih bisa ditolerir karena dia mungkin belum paham ya. Sekarang orang sudah masuk Islam. Dari kapan? Dari lahir. Dari lahir sudah orang Islam. Ada nggak kira-kira orang Islam yang dari lahir masuk Islam tidak tahu kalau puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Ada nggak? Ada. Siapa jajal? Saya pikir nggak ada. Itu adalah termasuk sesuatu yang kata ulama maklumun minad dini bidarurah, sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Kalau ada orang puasa Ramadan tapi dalam hatinya dia tidak meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib, alias dia tidak meyakini itu wajib, cuman dia ikut puasa saja, maka orang yang seperti ini telah mengingkari salah satu dari syariat Islam dan hukumnya adalah kafir apa? Akbar. Keluar dari agama Islam. Beda nggak antara orang ini sama orang yang tidak puasa, tapi dia masih meyakini puasa Ramadan hukumnya wajib? Sama atau beda? Mending yang mana? Mending sing puasa meyakini wajib. Iya, itu jelas. Tapi kalau misalnya kita bicara masalah mending-mendingan ya, aji mending ya, antara satu orang puasa tapi hatinya nggak yakin kalau Ramadan itu wajib puasa. Sama orang yang nggak puasa, tapi dia yakin bahwa Ramadan itu wajib. Lebih mending yang mana? Yang kedua. Kenapa lebih mending yang kedua? Karena dia itu masih
Muslim. Ya wis berarti orang puasa baik. Salah, bukan itu maksud saya. Maksud saya sekarang kita lagi memperbandingkan antara mana yang Muslim, mana yang kafir. Nah, walaupun yang Muslim tidak puasa tadi, dosa enggak? Oh dosa, ya jelas dosa lah. Ya. Jadi jangan dipikir ketika saya katakan tidak kafir itu tidak dosa. Dosa. Cuma dosanya itu belum sampai taraf mengeluarkan dia dari agama Islam. Sudah, ini kafir namanya apa? Akbar. Yang kedua, kafir namanya asghar. Asghar artinya apa? Kecil. Apa itu Ustaz? Kafir asghar. Kafir asghar itu adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang dinamakan syariat kekafiran, tapi tidak sampai taraf kufur akbar. Melakukan perbuatan atau perkataan yang dinamakan syariat kekafiran, tapi tidak sampai taraf kufur akbar. Contohnya apa Ustaz? Contohnya para wanita, para istri, yang biasa mereka itu, sebelum wanita. Nah, kita bahas yang lain dulu sebelum wanita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kelanjutannya apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Artinya, hafal ayatnya orang ngerti artinya keberasi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, maka aku akan tambah nikmat. Berarti kalau kita punya duit 10.000, syukur ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur. Ngesuk jadi pira? Allah akan beri ya tambahan yang lebih banyak. Kebalikannya, wala in kafartum. Kalau kalian kafir. Kafir apa? Kafir nikmat. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ancamanku itu sangat pedih. Ada enggak di antara kita yang kufur nikmat? Ada enggak? Enggak ada? Oh ada. Ada di antara kita yang kufur nikmat. Bahkan banyak di antara kita yang kufur nikmat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya telinga kita. Ini nikmat bukan? Nikmat. Cara syukurnya gimana? Untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada orang menggunakan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kafir nikmat enggak? Kafir nikmat. Ngrungokan apa Ustaz? Ngrungokaken kancane, ngerasani kancane. Waduh, ini kita ya pernah enggak? Sering. Nah, berarti sudah kafir ini. Loh kata Allah, wa in kafara wala in kafartum. Kalau kalian kafir dengan nikmat. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kafir di sinilah kafir apa? Asghar. Jadi kalau ada orang kufur nikmat, dia masih dikatakan muslim. Dia melakukan sebuah kekafiran, cuman kekafiran itu kekafiran yang sifatnya kecil. Sudah. Ini contoh dari Al-Quran. Jadi Al-Quran kadang-kadang menamai sebuah perbuatan sebagai kekafiran, tapi maksudnya bukan kafir akbar, maksudnya adalah kafir apa? Asghar. Ini contoh dari Al-Quran. Contoh dari hadis Nabi SAW adalah sabda Nabi SAW, Uritun nara fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Saya pernah ngelihat neraka, kata Nabi SAW. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah siapa? Kaum wanita. Para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, kaum muslimat, hati-hati. Nabi SAW pernah melihat neraka. Bahwa ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Kenapa kok kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita? Kata beliau, yakfurna. Karena banyak di antara para wanita kufur atau kafir.
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya kafir di situ? Apakah maksudnya kafir kepada Allah? Bukan. Kata Nabi SAW, maksudnya adalah karena mereka suka kafir, kufur, mengingkari kebaikannya siapa? Suami. Jadi kalau misalnya ada istri dikasih duit sama suaminya hari ini 20.000. Biasanya diwehi pira? Jangan biasanya ngasih istri berapa setiap hari? Apa orang kewehi? Kadang-kadang Ustaz biasanya ngode, narik, becak, dapat alhamdulillah biasanya 40.000, 50.000 alhamdulillah. Kok jinagiye kur oli pira? 20.000 atau malah kur 10.000. Kita kasihkan ke ibu, aku kur oli semene 10.000. Jane kepriwe sih kawitmu esok ngapa baik? Masa seumur-umur nyong sebetulnya aku dhewe 10.000 baik. Padahal baru apa? Hari itu saja. Selama sekian tahun dikasih 40, 50, 30. Hari itu kok Allah menakdirkan cuma dapat 10.000. Akhirnya yang 10.000 itu melupakan kebaikan suami sekian puluh tahun. Inilah yang menyebabkan wanita masuk neraka. Kebanyakan wanita kufur terhadap kebaikan suaminya. Apakah wanita yang seperti itu berarti dia telah kafir keluar dari agama Islam? Tidak. Karena dia melakukan kekafiran apa? Kecil atau asal. Bisa dipahami? Bisa. Makanya kalau ketemu di dalam hadis Nabi kafir, itu jangan buru-buru langsung memahami itu kafir akbar. Lihatnya dulu. Baca keterangan para ulama. Inilah pentingnya kita memahami hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para ulama kita, para ulama salaf. Supaya kita itu tidak mencampur adukkan antara kafir akbar sama kafir apa? Asghar. Kalau dibedakan akbar sama asghar, hukumnya beda enggak? Beda. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Antara kafir akbar sama kafir asghar, di dunia hukumnya beda, di akhirat hukumnya juga beda. Di dunia bagaimana Ustaz? Di dunia, kalau kafir akbar, maka dia disikapi sebagaimana orang kafir. Ya. Kalau kafir akbar, dia disikapi sebagaimana orang kafir. Misalnya apa Ustaz? Misalnya, kalau orang kafir itu tidak boleh dicintai. Tidak boleh dicintai. Cinta itu tempatnya di mana? Di hati. Apa Ustaz dalilnya tidak boleh mencintai orang kafir? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 24. Atau Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadalah ayat berapa? 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Tidak akan engkau dapatkan wahai Muhammad orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu tidak boleh dicintai dengan hati kita. Saya katakan dengan hati karena kadang-kadang kita itu perlu berbuat baik secara lahiriah. Jadi yang namanya membenci itu tempatnya di mana? Di hati. Kalau kita membenci kepada seseorang, bisa nggak kita senyum muka kita? Bisa nggak? Pernah praktek seperti itu? Sama siapa misalnya? Sama majikan ya? Nah, sama bos. Sengit banget bos saya. Pelit. Tapi anak orang mesem kok ora digaji. Itu kan beda ya antara hati dengan apa? Lisan. Kadang-kadang hati kita benci. Atau sebaliknya. Kadang-kadang kita cinta sama seorang tapi kita itu bersengut. Pernah enggak? Pernah enggak? Sama siapa? Istri. Sama istri. Kita cinta sekali. Tapi istri melakukan kesalahan. Misalnya boleh masak apa? Kasinan. Apa kira-kira kita saking cintanya? Masya Allah, matur nuwun ya asin banget gitu. Hati kita cinta. Tapi kita satu harus menampilkan muka yang masam.
Atau anak kita, kalau anak kita melakukan kesalahan, kita senang, kita cinta sama anak kita. Tapi suatu saat kita perlu bermuka masam kepada anak kita karena kita ingin menghukum anak kita karena melakukan sebuah kesalahan. Artinya, ketika kita membenci orang kafir secara hati kita, maka secara lahiriah, suatu saat kita diperbolehkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Dalilnya apa Ustadz? Silahkan dibaca dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Surat apa? Al-Mumtahanah ayat 8. Pembahasannya masih banyak. Saya nggak akan baca, nanti baca sendiri di rumah. PR. Surat apa tadi? Al-Mumtahanah. Ayat berapa? Ayat 8. Nanti baca di situ. Ini hukum di mana? Di dunia. Hukum di akhirat. Hukum di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan tidak akan keluar darinya sampai kapan? Selama-lamanya. Itu orang kafir. Orang kafir yang mana Ustaz? Orang kafir asli maupun tidak asli. Apa Ustaz? Bedanya asli tidak asli bedanya apa? Apa? Kafir apa? Murni sama gimana murni sama? Wah, itu munafik itu namanya. Sekarang kita bicara masalah kafir dulu. Kafir murni 24 karat sama gitu. Apa? Ada yang tahu kafir asli sama tidak asli bedanya apa? Itu asli. Nah, kalau tidak asli murtad. Nah, awalnya muslim, lahirnya kemudian dia murtad, keluar dari agama. Itu tidak asli, bukan berarti dia tidak kafir, cuman tidak asli maksudnya bukan sejak lahir. Nah, yang asli maupun yang tidak asli, maksudnya yang kafir dari lahir maupun yang baru keluar dari agama Islam murtad setelah dewasanya, ini semuanya hukumnya di akhirat sama. Akan apa? Akan kekal di dalam neraka. Kafir asli macam-macam, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang kapan? Yang sekarang, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau masih zamannya Nabi Isa, mereka masuk mana? Ya dengan izin Allah punya peluang masuk ke dalam surga. Maksudnya lah orang Yahudi Nasrani sekarang setelah diutusnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, agama Yahudi dan Nasrani sudah expire. Sudah kadaluarsa. Ya, sudah kadaluarsa dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka agama satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah hanya Islam. Itu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum di akhirat. Dalilnya apa Ustaz? Kalau orang kafir kekal di neraka. Wah, banyak sekali dalilnya. Ya. Dalilnya orang kafir kekal di neraka, banyak. Saya akan bacakan nama surat dan ayatnya saja karena waktunya tidak terbatas. Surat Al-Baqarah ayat 39. Silahkan ditulis. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 39. Surat Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ayat berapa? 72. Surat At-Taubah ayat 68. Surat At-Taubah ayat 68. Dan surat Al-Bayyinah ayat 6. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Ada yang hafal surat Al-Bayyinah ayat 6? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Khalidina fiha. Apa artinya khalidina fiha? Kekal di dalam neraka. Surat-surat yang lain silahkan baca di rumah. Dan juga kalau itu dalil dari Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW ada juga hadis tentang cerita disembelihnya apa? Kematian. Ini kemarin khutbah saya di Masjid Agung Purbalingga tentang ini. Ketika kematian disembelih. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa nanti setelah orang-orang masuk ke dalam surga,
penghuni surga masuk ke dalamnya dan penghuni kekal neraka masuk ke dalamnya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk kambing. Dalam bentuk kambing. Kemudian kematian itu disembelih di antara di sebuah tempat di antara surga dan neraka. Semuanya melihat, penghuni surga melihat, penghuni neraka melihat. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, wahai para penghuni neraka, setelah kejadian ini kalian akan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, setelah kejadian ini kalian akan kekal selama-lamanya di mana? Di surga. Kenapa? Karena kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Alias tidak ada lagi kematian. Yang tersisa di neraka siapa? Orang-orang kafir. Yang mereka akan terus di neraka. Tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukum kafir apa? Akbar. Sekarang kita bicara masalah hukum kafir asghar. Hukum di dunia. Hukum di dunia, orang-orang yang melakukan kafir asghar disikapi sebagaimana orang Islam. Maksudnya disikapi sebagaimana orang Islam itu seperti apa, Ustaz? Misal, kalau dia meninggal, ya dia disolati. Kalau orang kafir asli disolati enggak? Tidak kafir, tidak disolati. Orang murtad tidak disolati. Tapi kalau orang Islam, walaupun dia melakukan kafir kekufuran, tapi kekufurannya kufur asghar, kayak tadi misalnya istri jenengan, tadi kufur kepada jenengan. Nah, dia tidak mengakui nikmat-nikmat atau nafkah yang diberikan selama sekian tahun. Wah, sekian tahun ratau bahagia, urip karo jenengan, sengsara terus. Padahal baru hari itu, ya, tidak dikasih seperti jatah biasanya. Sengsara terus, pokoknya nyong arep pegatan bae karo kowe. Ya wis, siki nyong arep lunga. Subhanallah, begitu keluar rumah kepaduk, bluk tiba mati. Udah lagi ndongaken sing orang apa? Bukan lagi nyubatan. Ini misal saja. Jatuh mati. Disolati enggak? Disolati enggak? Kan kafir dia. Kafir apa? Asghar. Kafirnya kafir asghar. Berarti di dunianya dia masih disikapi seperti orang Islam. Dia masih disolati, dimandikan, dikafani, dimakamkan di kuburannya orang-orang muslimin. Ya. Ini hukum di dunia masih seperti orang Islam. Hukum di akhiratnya seperti apa, Ustaz? Hukum di akhiratnya mereka terancam masuk neraka. Bedanya apa? Kata-kata terancam masuk neraka sama kekal di neraka. Bedanya apa? Bedanya apa kok? Apa? Ada peluang masuk surga setelah dicuci. Pakai apa? Pakai api neraka, ya. Tapi ada peluang enggak dia tidak masuk neraka? Ada. Kalau dia mendapatkan ampunan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada peluang, Ustaz. Masih ada peluang. Berarti orang apa Ustaz? Kufur asghar. Oh, bukan kayak gitu maksudnya. Namanya terancam. Itu berarti kan nasibnya masih apa? Masih gantung. Maksudnya masih gantung. Terancam itu kan bisa jadi masuk, bisa jadi tidak. Iya kalau tidak jadi. Kalau iya. Nah, itu kan seperti itu. Namanya terancam. Kalaupun dia nanti ditakdirkan oleh Allah masuk ke neraka, dia masih berkesempatan untuk masuk kemana? Ke surga. Karena setiap muslim, sebesar apapun dosanya, dia masih berpeluang untuk masuk ke dalam surga, tapi dengan syarat dosanya tidak sampai taraf kafir atau syirik. Dan orang yang masuk ke surga terakhir kali diceritakan oleh Nabi SAW adalah seorang yang dibakar oleh Allah di neraka sampai berubah menjadi arang.
Saking lamanya itu sampai berubah menjadi arang. Menjadi arang. Setelah selesai bersih semuanya dosa-dosanya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke dalam Nahrul Hayat, ke dalam sungai kehidupan. Dalam keadaan sudah jadi arang, dilemparkan oleh Allah, dimasukkan, dicemplungkan ke dalam sungai kehidupan, lalu oleh Allah tubuh yang sudah jadi arang itu tumbuh sedikit demi sedikit. Seperti tunas. Seperti apa? Tunas. Tunas itu kan tumbuhnya sedikit-sedikit. Sedikit, sampai jejak jadi manusia sempurna, dipersilahkan masuk ke mana? Ke surga. Berarti mlebu surga, Ustaz? Mlebu surga. Jadi orang apa Ustaz? Orang apa mlebu neraka maksudnya? Masuk surga. Tapi nanti berarti ketemu sama teman-temannya yang sudah masuk surga duluan. Masuk ketemu. Insya Allah ketemu. Berarti orang ada bedanya Ustaz? Ya ada bedanya. Di antara perbedaannya dijelaskan adalah bahwa masih ada stempel hitam. Ya. Tanda ini adalah napi. Napi mana? Neraka. Ex napi neraka. Ya. Jadi ini keluaran dari mana? Tamatan neraka ini. Masih ada sisa. Loh, kalau nggak ada sisanya penak temen. Iya, antara orang yang masuk surga sendiri langsung beda antara orang yang masuk ke neraka duluan baru masuk surga. Ada tanda hitam ya di mukanya yang membedakan ini adalah mantan penghuni neraka yang masuk ke dalam surga. Sudah bisa dipahami? Bisa. Saya ulangi, kafir itu terbagi menjadi berapa? 2. Pertama kafir akbar, kedua kafir asghar. Kafir akbar adalah mengingkari sebagian atau semua syariat Islam. Kafir asghar melakukan perbuatan atau perkataan yang dinamakan oleh syariat sebagai kekafiran, cuman belum sampai taraf kafir akbar. Hukumnya beda? Beda. Kafir akbar di dunia hukumnya disikapi seperti orang kafir, di akhirat kekal di dalam neraka. Kalau kafir asghar di dunia disikapi seperti orang Islam, kemudian di akhirat terancam masuk neraka, cuman masih punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Selesai pembahasan tentang kafir. Mukmin kafir. Sisanya apa? Munafik. Masih punya energi? Masih, alhamdulillah. Kita berpindah ke label yang ketiga, yaitu label munafik. Munafik seperti halnya kafir itu juga terbagi. Terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Apa dan apa? Oh, belum ya. Yang pertama, kafir namanya i'tiqadi. Namanya i'tiqadi. I'tiqadi itu artinya adalah keyakinan. Apa Ustadz maksudnya? Munafik i'tiqadi keyakinan. Maksudnya adalah dia menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Pura-pura Islam. Padahal sebenarnya hatinya itu kafir. Ini namanya munafik. Inilah kaum munafikin yang ada pada zaman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti salah satu gembongnya yang bernama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya ini Muslim atau munafik? Anaknya Abdullah bin Ubay Muslim atau munafik? Muslim. Namanya siapa? Siapa? Namanya Abdullah juga. Namanya Abdullah juga. Berarti namanya gimana? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Berarti jangan sampai keliru loh ya. Ya, antara Abdullah bin Ubay sama Abdullah bin Ubay itu beda. Abdullah bin Ubay itu adalah dedengkotnya kaum munafikin. Kalau Abdullah bin Ubay, anaknya dedengkotnya ini adalah masuk dalam agama Islam dan Islamnya bagus, dihormati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang munafik dengan kenifakan i'tiqadi keyakinan adalah contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya kafir tapi menampakkan ke Islam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah munafik namanya amali. Namanya amali. Amali itu adalah perbuatan. Kalau keyakinan tempatnya di mana? Di hati. Perbuatan tempatnya di lahiriah seorang manusia. Munafik amal itu seperti apa, Ustaz? Seperti orang-orang yang melakukan perbuatan yang disifati syariat sebagai perilaku orang munafik. Ada yang tahu seperti apa contohnya? Perilaku kaum munafikin. Seperti bohong. Ada yang lain? Khianat. Terus? Ingkar janji. Betul. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalathun. Ayatul munafiki thalathun. Ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka dia berdusta. Walaupun bercanda Ustaz, walaupun bercanda. Jadi tidak boleh berdusta walaupun bercanda. Ada enggak orang yang berdusta tujuannya bercanda? Ada. Misalnya apa? Lawak, betul. Hati-hati gue. Nah, ngelawak tapi ngelombok. Nah, itu berdusta itu. Walaupun tujuannya untuk bercanda. Ada yang dustanya dusta serius. Temenanan. Ngelombok temenanan. Kayak apa misalnya? Kayak korupsi. Kayak misalnya adalah orang yang dagang. Kemudian dia ingin mencari keuntungan yang sangat besar. Sehingga dia bohong. Temenan nyongki tukune 2.000. Masa Arab dituku 2.000? Wallahi. Masya Allah. Tukune 2.000. Padahal sebenarnya tukune pira? 1.500. Awas. Itu termasuk ciri orang-orang munafik. Tapi munafik apa namanya? Amali. Perbuatan. Wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia tidak menepati janjinya. Pak, anak mau ngutang sama antum. Berapa? 200.000. Kapan dibayar? Bulan depan. Temenan ya? Temenan lah. Ditulis orahan lah. Masa orang percaya karo nyong? Kapan? Tanggal 1 pas gajian. Tanggal 1 kepriye gimana? Sudah ada duitnya? Sudah ya, tapi anak butuh yang lain nih, gimana ya? Ini anak-anak minta jajan gimana ini? Terus kapan? Bulan depan. Insya Allah. Nah, ini mau wallahi sih apa? Insya Allah. Tanggal pira pada tanggal 1. Ditelepon lagi, tidak jadi lagi. Ada urusan lagi. Padahal dia punya uang. Ini adalah salah satu cirinya orang munafik. Apalagi yang tidak bayar utang sama sekali. Bahaya, hati-hati itu. Ya, hati-hati. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia itu mendapatkan amanat, dia khianat terhadap amanat tersebut. Hati-hati, orang yang mendapatkan amanah, jabatan, kekuasaan, apapun bentuknya, walaupun kecil, kalau misalnya khianat, maka itu termasuk ciri-cirinya orang munafik. Dapat amanat mobil kantor. Dapat amanat kendaraan dari kantor. Platnya plat merah. Kok untuk kepentingan pribadi. Hati-hati. Ingin tahu contohnya? Contoh para ulama kita yang sangat hati-hati di dalam menjaga amanah.
Seingat saya Umar ibn Abdul Aziz kalau tidak salah. Dia mendapatkan amanah untuk menjadi seorang khalifah yang sebelumnya menjadi gubernur di kota Madinah. Malam-malam dia menyalakan lilin untuk menerangi pekerjaan dia, pekerjaan nulis-nulis untuk kepentingan negara. Begitu anaknya masuk, tok-tok siapa? Saya. Anakmu wahai khalifah. Ada kepentingan apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan negara? Kepentingan pribadi. Sebentar. Pet. Lilinnya dimatikan. Silakan masuk. Pak, jadi peteng. Itu bahasa kita ya, bukan bahasanya anak Umar bin Aziz. Jadi peteng, Pak. Ini kepentingan pribadi. Loh, kan tidak apa-apa. Nak, ini lilinnya negara. Jadi saya nggak berani untuk menggunakan untuk kepentingan pribadi. Itu namanya menjaga apa? Amanat. Kalau sekarang orang bukan hanya memakai kendaraan negara. Sampai kendaraan negara, bodol-bodol orang apa-apa. Yang penting udah kendaraanku. Contoh nyatanya apa? Ketika kendaraan yang dipakai kendaraan negara, oli nentong, tukuakan oli bekas. Nek kendaraan dewek, aja masih diisi oli bekas. Jadi kalau kendaraannya negara, tidak apa-apa. Diisi dengan oli-oli bekas. Nyerempet-nyerempet ini orang apa-apa. Asal udah motorku. Itu namanya khianat terhadap amanah. Dan itu salah satu ciri orang munafik. Munafik, nifak apa tadi? Amali. Ada juga di antara bentuk nifak, amali juga, adalah malas untuk menunaikan sholat. Malas untuk menunaikan sholat. Silakan dibaca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Surat apa? An-Nisa. Ayatnya berapa? 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berangkat sholat dalam keadaan dia malas. Masih bebeh? Masih? Terutama kapan? Subuh karo asar. Ya. Maka hati-hati. Kalau kita masih berangkat dalam keadaan bebeh-bebehan, masih malas-malasan, maka itu salah satu ciri orang munafik, nifak apa? Amali. Antara i'tiqadi sama amali, ini beda enggak hukumnya? Ya beda. Bentuknya saja beda. Kalau yang di atas itu masih muslim atau tidak? Tidak. Kalau yang di bawah masih muslim. Berarti kalau misalnya yang di atas sudah keluar dari agama Islam, yang di bawah masih muslim, berarti hukumnya juga beda. Kita bahas dari yang pertama, nifak i'tiqadi dulu. Di dunia bagaimana? Di dunia hukumnya disikapi sebagaimana orang Islam. Kalau tidak diketahui kemunafikannya. Coba dilihat lagi catatan yang tentang orang kafir. Sama nggak di situ? Hah? Sama nggak? Beda. Kalau orang kafir bagaimana? Disikapi sebagaimana orang kafir. Kalau orang munafik disikapi sebagai muslim. Kok dibedakan, Ustaz? Kenapa dibedakan? Betul, karena nggak kelihatan. Kelihatannya penampilan lahiriahnya apa? Muslim. Makanya kita menilai, menghukumi secara lahiriahnya. Karena kita tidak bisa masuk kemana? Ke dalam hatinya. Makanya orang munafik yang tidak diketahui kemunafikannya, dia tetap disikapi sebagai seorang muslim. Berarti kalau meninggal disolati, Ustaz? Disolati. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi SAW menyolati orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Kecuali yang tahu. Yang tahu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman.
yang mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulullah, penjaga rahasianya siapa? Rasulullah SAW. Makanya diceritakan suatu saat ada kaum muslimin di zaman sahabat meninggal dunia. Umar mau nyolati sama Hudzaifah, ditarik. Sini Umar, bisik-bisik. Ini termasuk orang yang divonis oleh Nabi apa? Munafik. Jangan disolati. Kata siapa? Hudzaifah kepada Umar. Akhirnya betul Umar manut. Kemudian Umar bertanya, demi Allah, saya ini termasuk enggak yang disebutkan oleh Nabi divonis sebagai orang-orang munafik? Tidak, kata Hudzaifah. Dan setelah kamu ini saya tidak akan pernah membocorkan rahasia ini. Itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jadi catatan di sini adalah Hudzaifah sama Umar tahu nggak kalau itu munafik? Tahu. Nyolati enggak? Enggak nyolati. Para sahabat yang lain yang enggak tahu nyolati. Nah, sekarang kita tahu enggak? Nah, kalau kita enggak tahu maka kita tetap nyolati. Ya. Karena secara lahiriah kita melihat bahwa dia adalah seorang muslim. Kecuali kalau kita tahu. Nah, tahu ya bagaimana caranya Ustaz? Ya kalau pada zaman Nabi pakai apa? Pakai wahyu. Kalau sekarang tidak ada wahyu gimana? Nah, ya mungkin ada yang mengetahui buku-bukunya misalnya, catatan-catatannya secara tidak sengaja mungkin dia membaca bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang munafik. Ya bisa saja, kemungkinan saja. Ya, itu mungkin saja. Ini hukum di dunia. Kalau misalnya dia disolati di dunianya, apakah kira-kira solat tersebut akan mendatangkan manfaat untuk dia di akhirat? Tidak. Nah, ini yang harus dibedakan. Jangan sampai nanti ada orang Islam penak temen ya, munafik disolati yang kok diampuni sama Allah. Kan ada hadis yang mengatakan kalau orang meninggal disolati oleh berapa orang? 40 orang akan mendapatkan syafaat. Si kepenak temen wis munafik oleh syafaat. Jawabannya tidak bermanfaat buat mereka. Kenapa Ustaz? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Beristighfarlah engkau untuk mereka. Doakan mereka. Atau tidak engkau doakan mereka. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Walaupun engkau doakan mereka orang-orang munafik sampai 70 kali engkau ulang-ulang doanya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 80. Jadi orang munafik walaupun disolati di dunianya, tapi di akhiratnya mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari solat itu. Apa hukumnya di akhirat? Hukumnya mereka kekal di keraknya neraka. Beda sama orang kafir? Beda enggak? Beda apa sama? Beda apa sama? Sama. Sama apa beda? Beda. Ada samanya, ada bedanya. Samanya apa? Sama-sama kekal. Bedanya? Kalau orang munafik di mana? Di keraknya neraka. Berarti lebih parah mana? Munafik. Kena ngapa? Nah, ini pertanyaan. Kenapa? Sebentar. Kerak neraka dalilnya apa? Kerak neraka. Orang kafir akan masuk dalam neraka di keraknya, dalilnya surat An-Nisa ayat 145. Surat An-Nisa ayat berapa? 145. Sudah, berarti lebih parah mana siksaannya? Munafik daripada orang kafir. Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa? Terus kenapa kalau kemudian dia nampaknya Islam? Tahu hukum-hukum Islam. Kalau orang kafir tahu hukum Islam gimana? Lebih jahat dari orang kafir. Kenapa lebih jahat?
Ya, kenapa lebih jahat? Lebih jahat itu kenapa? Lebih bahayanya kenapa? Udah hampir ini. Ya, sudah masuk setengah. Tapi belum masuk betulan. Lebih bahayanya kenapa? Karena apa? Gimana? Ya, terus? Ya orang kafir apa bukan musuh? Kan musuh juga orang kafir. Jelas musuh, bagus. Kalau orang munafik? Ya, berarti dia lebih jahat, lebih berbahaya karena orang Islam tidak sadar bahwa itu adalah musuh. Atau dengan kata lain, musuh di dalam selimut. Nah, lebih bahaya mana? Lebih bahaya yang tidak ketahuan. Kalau orang kafir genah-genah, oh kafir, mesti kita waspada. Nah, kita sudah pasang kuda-kuda. Loh ini lahiriahnya baik, masya Allah. Tahu-tahu menusuk dari mana? Belakang. Ini kalau dalam dunia perwayangan apa namanya? Brutus ya. Ya. Mana sih? Masa pada lupa semuanya ini? Apa? Durna. Apa? Dona. Apa? Durno. Iya, Durna. Iya betul ya, Durna ya, betul. Durno. Nusuk dari belakang. Ya. Ini lebih berbahaya, makanya hukumannya lebih kejam daripada orang kafir yang asli. Kalau orang kafir asli, kaum mukminin, mereka sudah siap-siap untuk menghadapi mereka. Begitu melihat, oh ini hati-hati. Ini berbahaya. Allah sudah mewanti-wanti. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan pernah mereka puas sampai kalian mengikuti agama mereka. Kita sudah waspada. Tapi kalau orang munafik, penampilannya Masya Allah, Islam, berbicara tentang nama Islam, kemudian juga membawakan ayat Quran, membawakan hadis Nabi SAW. Orang banyak tertipu. Dikiranya teman, ternyata lawan atau musuh. Makanya hukuman mereka lebih parah dari hukumannya orang kafir. Na'udzu billahi min dzalik. Sudah. Ini berarti kafir i'tiqadi. Yang kedua kafir amali. Hukumnya di dunia bagaimana? Hukumnya di dunia disikapi sebagaimana orang Islam. Berarti kalau ada orang tadi korupsi misalnya. Ada orang korupsi. Itu khianat amanat enggak? Khianat. Disolatin enggak? Solatin enggak? Negara hutang, rugi sampai sekian miliar, disolati? Disolati? Disolati enggak? Pernah nyolati ya? Dia berhak untuk disolati. Berhak untuk disolati. Cuman, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, suatu saat dia bisa tidak disolati untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang lain. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nyolati siapa? Orang yang punya utang. Orang yang punya utang kafir enggak? Enggak. Kenapa enggak disolati sama Nabi? Untuk memberikan efek jerah. Supaya hati-hati loh. Nek unduh utang ora dibayar sedurunge meninggal, ora bakal disolati Kanjeng Rasul. Kira-kira takut enggak? Takut, jerah nanti orang-orang yang lain. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkan kepada para sahabatnya, Sallu ala sahibikum. Wahai sahabatku, solati ini orang. Tapi kalau saya ndak nyolati. Artinya dia masih berhak disolati ndak? Masih berhak. Cuman dia tidak disolati oleh Nabi SAW untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semisal dengan orang itu. Itu hukum di mana? Di dunia. Hukum di akhirat sama kayak orang kafir. Apa hukumnya? Terancam masuk neraka, tapi berkesempatan masuk surga. Kafir asghar. Alhamdulillah selesai juga pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita ulangi, munafik terbagi menjadi berapa? 2. Pertama munafik i'tiqadi, artinya keyakinan, yaitu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Yang kedua namanya kafir apa? Amali. Nah, kafir amali artinya perbuatan. Yaitu melakukan perbuatan yang disifati syariat sebagai perilaku orang
munafik. Hukumnya berbeda, betul berbeda. Kalau i'tiqadi di dunia disikapi seperti orang Islam, kecuali kalau diketahui kemunafikannya, hukum di akhiratnya dia akan kekal di keraknya neraka. Adapun munafik amali, secara ringkas hukumnya di dunia disikapi seperti orang Islam, adapun di akhirat terancam masuk ke neraka, tapi punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Apa-apa? Yang kedua apa? Boleh menyentuh istri. Oh iya. Ini pertanyaan tentang istri atau tentang diri sendiri? Maksudnya menyentuh istri atau menyentuh diri sendiri? Menyentuh istri ketika berpuasa. Ya. Yang pertama, bagaimana tadi dijelaskan bahwa orang kafir asli itu masuk ke neraka selama-lamanya. Bagaimana dengan orang kafir asli yang tidak tahu? Yang tidak tahu ada agama Islam. Pertanyaan ini pas untuk ditanyakan kalau sarana teknologi tidak semaju sekarang. Ya, kalau sekarang itu kayaknya sangat kecil kemungkinan. Sangat kecil itu artinya masih ada kemungkinan. Nah, sangat kecil tapi kemungkinannya orang kafir tidak dengar tentang agama Islam. Karena sekarang sarana teknologi sudah sampai di puncak gunung pun ada gitu. Kecuali kalau ada orang hidup di mana misalnya? Di Amazon. Oh, di tempat yang sama sekali tidak ada sarana teknologi dan dia tidak pernah dengar tentang agama Islam. Ya orang yang seperti itu nanti kalau memang betul-betul tidak tahu, ya dia akan mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak. Kalau Allah berkehendak. Tapi yang kayak gitu terutama di Indonesia ini kayaknya masih sulit lah. Kayaknya sulit untuk mencari orang yang seperti itu. Ya. Kemudian kalau orang berpuasa, sebatas mana dia bisa menyentuh istrinya? Kalau kuat untuk menahan syahwat, tentunya kalau hubungan suami istri jima jelas tidak boleh ya. Kalau hanya sekedar mengusap, mencium, kalau dia merasa kuat syahwatnya, tidak kemudian terpancing, tidak masalah. Tidak masalah, sekedar mencium, mengusap. Ya. Tapi kalau misalnya dia termasuk orang-orang yang tegangannya tinggi, jadi gampang kesetrum, jangan. Mendingan jangan. Ya. Jangan seperti itu bahaya. Nanti mbok kebablasan nanti. Oh ya, apa itu? Menyentuh kemaluan kalau sudah berwudu batal atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Untuk hati-hatinya wudu lagi aja. Untuk hati-hatinya wudu lagi aja. Tidak ada sulitnya insyaallah untuk wudu lagi. Ustadz, bagaimana dengan ucapan-ucapan kekufuran diucapkan dalam keadaan marah seperti menuduh fulan antum kafir tapi dalam keadaan marah? Tidak boleh. Ya. Walaupun kalaupun terjadi ini maka yang menuduh itu kafirnya kafir akbar atau asghar? Asghar. Kafirnya asghar. Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Kalau marah itu justru disuruh oleh Nabi untuk diam. Kata Nabi SAW, "Idza ghadibta faskut." Kalau engkau lagi marah maka diam. Supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyimpang dari agama. Apakah muslim yang mati bunuh diri boleh disolati? Boleh, karena dia masih muslim. Dia masih muslim. Tapi kembali kepada tadi, apakah ada seorang tokoh agama yang akan memberi pelajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan hal serupa? Kalau seperti itu ya
Kalau dia memandang kira-kira ada manfaatnya tidak disolati oleh tokoh itu, ya tidak apa-apa. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena dia masih berlabel Muslim. Ustaz, gamis yang disukai oleh Nabi itu apakah seperti yang dipakai oleh ikhwan-ikhwan kita? Ada yang bilang sunnah berpakaian itu seperti yang sesuai dengan adat-adat setempat, mohon dijelaskan. Pakaian yang disunahkan adalah menyesuaikan dengan pakaian yang umum di masyarakat. Pakaian yang disunahkan adalah menyesuaikan dengan pakaian yang umum di masyarakat. Kenapa? Karena Nabi SAW memakai gamis karena saat itu masyarakat yang ada di sekeliling beliau kebiasaannya memakai gamis. Ketika beliau pindah ke suatu masyarakat atau berpindah atau pergi ke suatu masyarakat yang di situ kebiasaannya memakai sarung, Nabi SAW berganti memakai sarung. Itu namanya apa? Menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat saat itu. Kecuali seandainya pakaian yang kebiasaan di masyarakat, pakaian yang menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya, kebiasaan orang barat pakai apa? Hah? You can see. Iya. Wah, kita kan menyesuaikan usaha sama masyarakat sana. Kudungnya dicopot gitu. Enggak. Itu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Tapi kalau misalnya kayak sekarang pakaian di Indonesia, misalnya peci ini. Peci apa? Peci hitam. Ini menyimpang enggak? Penyimpangannya di mana peci hitam itu? Ya. Penyimpangannya di mana peci hitam? Ya. Bahkan kalau misalnya kita mau mencermati sabda-sabda Nabi SAW, tutup kepala Nabi itu warnanya hitam. Tutup kepala Nabi warnanya hitam walaupun bentuknya beda. Walaupun bentuknya adalah sorban, ya. Warnanya hitam, bukan putih. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh pakai peci putih, boleh. Cuman kan sekarang orang yang mengatakan nggak boleh peci hitam itu dalilnya apa? Ya. Dalilnya apa? Tasyabuh sama siapa? Ya. Tasyabuh sama orang Indonesia. Loh, kita orang Indonesia, kok kepriwe sih? Ya. Tasyabuh sama siapa? Baju batik, ya. Baju batik. Kenapa nggak boleh baju batik? Baju batik itu boleh, kecuali kalau misalnya batiknya motifnya motif makhluk hidup misalnya. Batik dengan motif tumbuhan ada nggak? Ada banyak. Tadi sebenarnya saya mau pakai batik tadi. Tapi nggak jadi tadi pakai batik. Bukan karena nggak boleh, cuman nggak jadi aja. Hukum di dunia, kufur akbar dan kufur aksar tentang harta dan darahnya bagaimana? Kalau kufur asghar, hartanya nggak boleh diutik-utik, darahnya juga nggak boleh. Kalau kufur akbar, ini tergantung apakah kafirnya ini kafir harbi atau kafirnya kafir zimmi. Ya. Kalau kafir harbi itu kafir yang memerangi orang Islam. Kalau kafir zimmi adalah kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Kalau kafir zimmi tidak boleh diutak-utik. Kalau kafir harbi pun, ini tergantung. Apakah saat itu ada peperangan di antara kaum muslimin dengan mereka atau tidak? Nah, yang menentukan peperangan dengan mereka siapa? Pemerintah kaum muslimin. Jadi nggak mentang-mentang, wah kayak wong kafir kayak tercolong bae motore. Kafir harbi. Wah, Masya Allah. Seperti sebagian orang yang membobol ATM dengan alasan ini kafir harbi. Loh, nah kayak gue ya. Penak temen ya, merampok dengan dalih agama. Nggak. Ya. Adakah kemungkinan pelaku nifak besar untuk bertaubat? Bagaimana hukum taubatnya? Ada. Ada kemungkinan. Pokoknya orang yang melakukan kekafiran, orang yang melakukan kemusyrikan, orang yang melakukan kemunafikan, walaupun nifaknya nifak besar, i'tiqadi, atau kafirnya kafir akbar, atau syiriknya syirik akbar, itu kalau dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, taubatnya akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala.
Masya Allah, pertanyaan ini jawabannya satu pengajian ini. Masuk golongan manakah orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah melakukan perintah-perintah di dalam syariat Islam? Tergantung perintahnya apa. Kalau perintahnya yang dimaksud perintah dalam Islam kan macam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada jihad, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada berbakti pada orang tua. Perintah yang mana? Kalau yang dimaksud perintah itu adalah perintah sholat. Ya. Kalau orang Islam mengakunya tidak pernah sholat sama sekali, babar blas, ora tahu sholat. Zuhur ora, subuh ora, Jumatan ora, Idul Fitri, Idul Adha ora. Ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan kaum munafikin, dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat sama sekali, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Tapi kalau misalnya dia itu masih salat, cuman salatnya bolong-bolong. Tapi ya kadang orang kun bolong-bolong, nah bolong-bolong kan loro bolonge. Ki salatnya bolong-bolong. Akeh banget bolonge, tapi dia masih salat. Maka seperti ini insya Allah masih dianggap Muslim. Cuman muslimnya tadi muslim yang banyak dosanya. Wah, ini tulisannya ini kayaknya kelahiran tahun 45 ini kayaknya. Masalah kendaraan kantor, kita pakai tapi BBM kita yang beli. Karena kendaraan ini nongkrong. Ada kendaraan yang baru, kita pakai untuk kepentingan pribadi, apakah termasuk tidak amanah? Coba ditanyakan kepada atasannya. Atasannya boleh enggak? Boleh. Boleh. Ini kan aturan. Kalau aturan dari yang membuat aturan boleh. Tapi ini perhatikan. Izin dari atasan ini izin secara pribadi. Atasannya atau resmi. Aturan dari negara. Kalau izin pribadi itu enggak diterima. Resmi. Ya kalau resmi tidak apa-apa. Nah, kalau resmi kan yang bikin aturan siapa? Yang bikin aturan yang mengizinkan. Ya sudah yang bikin aturan yang mengizinkan. Oh gitu. Ya tidak tahu ini. Ini ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Saya tidak tahu karena saya bukan PNS. Jadi saya tidak tahu aturan yang sebenarnya itu kayak apa. Tapi yang jelas ya, sekarang misalnya contoh ya, Saya kasih contoh saja. Ini karena saya bukan PNS, saya berbicara tentang pondok. Nah, karena saya ngasuh pondok. Misal ada orang ngasih motor kepada pondok, ngasih motor. Yang namanya orang ngasih motor kan tergantung yang ngasih mau buat apa. Saya tanya, Pak, jenengan ngasih motor buat pondok, ini amanahnya apa? Amanahnya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya ngantar anak sekolah, belanja dan seterusnya, ngantar berobat. Atau Anda mensyaratkan motor ini wakaf khusus untuk kegiatan pondok. Yang memberi wakaf mengatakan, bebas Ustadz, terserah, tidak apa-apa. Justru kalau motor ini semakin sering dipakai, entah itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pondok, saya dapat pahala insya Allah Ustadz. Maka terserah, tidak apa-apa. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana? Ya bebas. Makanya tadi tergantung siapa yang membuat aturan. Kalau ada orang wakaf motor, berarti yang bikin aturan siapa? Yang ngasih wakaf tadi. Ya. Makanya ada istilah peruntukan wakaf untuk siapa. Ya. Orang wakaf misalnya, saya wakaf mobil misalnya, saya peruntukannya terserah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pondok, apa-apa. Kalau seperti itu maka dipakai untuk kepentingan
pribadi pun tidak apa-apa. Karena di pondok tidak ada plat merah itu, tidak ada di pondok. Semuanya platnya hitam. Makanya saya tanya seperti itu. Tidak apa-apa. Oh ya sudah, kalau tidak apa-apa ya sudah. Saya pakai itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pondok. Pokoknya apa yang untuk kebaikan, yang penting jangan dipakai untuk nyolong misalnya. Ya, untuk kebaikan, untuk ngantar anak sekolah, sekolah di situ dapat ilmu, dapat pahala enggak? Dapat pahala, ya, dapat pahala. Ngantarkan ibu berobat, itu berbakti kepada orang tua, dapat pahala juga. Nah, itu kalau saya bicara tentang pondok. Kalau tentang kendaraan negara saya enggak tahu terus terang, ya. Saya enggak tahu karena saya belum pernah baca peraturannya, jadi tergantung bagaimana aturannya yang ditentukan di situ. Bagaimana Ustadz memahami surat An-Nisa ayat 93, apakah pembunuh kekal di neraka? Para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat yang seperti itu adalah bermuatan ancaman keras. Sebagai bentuk apa? Wanti-wanti. Jadi bukan kok kemudian betul-betul kekal di dalam neraka. Ini keterangan para ulama kita yang sudah mengkaji Al-Quran dari A sampai Z. Dari alif lam mim dari al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi bukan keterangan dari kita yang baru baca 1 ayat 2 ayat, bukan. Ini para ulama yang mengkaji Al-Quran dari awal sampai akhir, yang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW sekian ratus ribu atau sekian juta hadis, mereka menyimpulkan bahwa ayat yang dimaksud seperti ini semisalnya adalah maksudnya ancaman keras. Bukan berarti mereka itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena dosa yang dilakukan bunuh diri itu belum sampai taraf apa? Kafir, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ini perlu saya ingatkan, saya bawakan dari ulama kita. Karena kita memahami ayat hadis itu bukan hanya memahami dengan 1 ayat itu saja. Tapi ketika kita membaca sebuah ayat, kita harus membaca ayat-ayat yang lainnya. Ya. Perlu dipadukan ayat supaya pemahaman kita tentang syariat Islam itu sempurna, komprehensif gitu. Pemahamannya holistik, mencakup semuanya. Bukan hanya memahami, karena agama kita itu bukan dibangun di atas 1 ayat atau 1 hadis, tapi dibangun dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, kemudian disimpulkan oleh para ulama kita. Jika ada penghuni neraka yang kemudian masuk surga, maka apakah ada penghuni surga yang kemudian masuk ke neraka? Kalau sudah masuk ke neraka tidak, kalau sudah masuk ke surga tidak akan keluar lagi dari surga. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita tutup pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.